sekarang dari segi akhirat ada tiga. Segi akhirat Dunia tiga, ada tiga. apa? Kita harus mempunyai KTP akhirat. KTP akhirat. KTP akhirat ini nggak akan dituntut malam ini. Tuh. Ya, mudah-mudahan tetap jawabannya sesuai nomor. Lewat rakyat itu maksudnya. Benar. Oh, Jadinya pemberatan juga benar. Nah, itu kan keinginan saya kan. Itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati Lepan Mutu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mirsa, para sahabat yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jazaan jazila. Dan bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membahas atau membawakan sebuah video kakek-kakek dari Lombok yang mengaku Imam Mahdi dan bisa mengeluarkan KTP akhirat. Ini sudah ini kebohongan apa lagi ini ya? Kuasa kok ada KTP dari KTP akhirat? Di akhirat enggak butuh KTP, enggak butuh KTP. Tinggal di akhirat selama-lamanya seperti di dunia itu taat imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah masuk ke surga tanpa harus punya KTP akhirat. Di akhirat tak perlu KTP ya. Masuk neraka tak usah KTP. Kalau berbuat dosa tidak diampuni dosanya oleh Allah, sudah otomatis masuk neraka. Dengan masuk neraka tanpa butuh KTP ini itu tidak ya. Ini berbohong, berdusta. Mbah ini berbohong, berdusta. Kasihan Mbah ini ya. Mbah ini kasihan, sudah seharusnya beliau itu banyak istighfar, banyak membaca sholawat, banyak minta mohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang dilakukan di masa mudanya, atas maksiat yang dilakukan di masa mudanya. Seharusnya seperti itu. Sudah usia, sudah udur, sudah hampir menghadap Allah, kok melakukan menyelewengkan akidah umat, mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Ya Allah, ini kok kompak sama anaknya, itu kompak ya. Naudzubillah min dzalik. Biar tidak terlalu panjang kontennya, mari kita langsung simak pernyataan dari Imam Mahdi palsu dari Lombok ini. Mari kita simak videonya. Tahu saya sering ngobatin orang. sering ngobatin orang. Dari segi permata tadi itu rasa betul. Orang ini bukan saya juga dapat dari laut memang. Sekarang ini betulnya besar, bukan segini. Oh, jadi ya. Besar, ini disikirkan sama anak saya dibuatkan. Ini sebetulnya nggak ada anunya ini. Bagus sekali itu. Oh, nggak ada yang tahu keberadaannya itu. Nggak tahu. Jadi kumandang Bismillah. Jadi di sini teman-teman, kakek ini yang mengatakan bahwa dirinya Imam Mahdi,
sedang kedatangan tamu dan tamunya ini mengatakan punya cincin dan cincin itu pernah dibawa ataupun dipakai untuk ngobatin orang. Ketika ngobatin orang katanya cincinnya itu berubah menjadi besar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang matahari seperti bintang muda. Apa-apa yang ada di alam dunia yang nyata ini kita pandang dengan baik. Walaupun buruk kita tetap pandang dengan baik. Rupa putar, nah inilah rupa putar berputar kemana? Nah itu nyambungnya. Rupa putar. Kita ini untuk menuntut ilmu ke sana kemari. Berputar-putar. Yang kita cari ini tiga, yang kita cari ini. Tiga. Kalau dari segi sekolah, SD atau SMP, kita cari tiga: sandang, pangan, papan. Jadi kita sekolah itu teman-teman mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kita akan mendapatkan sandang, pangan, dan papan kata si kakek ini teman-teman. Tujuan kita bersekolah itu tentunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat teman-teman ya. Yang tiga dari segi sekolah. Nah kalau dari segi agama, kita cari tiga juga: ilmu, iman, dan amal. Ya. Kalau dari segi untuk rugi kita, untuk menuju akhirat, kalau keselamatan di dunia harus kita memiliki tiga. Di dunia harus punya tiga. KTP dunia dan tinggal di dunia ini, dunia yang tanah ini, kita harus mempunyai kartu penduduk. Kartu penduduk. Kalau tidak ada kartu penduduk, tidak bisa diberikan oleh kepala desa atau kepala kampung tinggal di tempat. Yang kedua, naik pesawat, sudah rasakan tadi kan? Naik pesawat. Kalau tidak ada tiket, tidak akan bisa kita naik pesawat. Pesawat atau kapal laut. Yang ketiga, apabila kita ingin tinggal lama di negeri orang, kita harus mempunyai paspor. Ketiga inilah di dunia ini, yang tiga ini harus ada, baru tercapai cita-cita. Kalau ada yang tiga ini, kita naik haji, kita naik ke Mekah. Kalau mau kita lama tinggal di negeri Mekah, harus ada paspor. Nah sekarang dari segi akhirat, ada tiga. Dunia tiga, akhirat tiga. Apa? Kita harus mempunyai KTP akhirat. KTP akhirat. KTP akhirat ini yang akan dituntut malam ini. Tuh. Yang mudah-mudahan benar jawabannya supaya mohon Lewat rakyat itu maksudnya. benar. Oh. Jadinya pemberatan juga benar. Nah kita minat saya kan supaya Jadi KTP akhirat ini didapatkan melalui cara berbaiat kepadanya teman-teman, kepada si kakek yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini. Jadi kalau kita pengen KTP akhirat, kita berbaiat kepadanya, mengakui kalau dirinya itu sebagai Imam Mahdi akhir zaman yang Allah utuskan ke bumi ini teman-teman. Jadi di sini tentunya merupakan kedustaan belaka, kebohongan belaka yang mengatakan harus berbaiat kepadanya untuk mendapatkan KTP akhirat. Dan tentunya Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah mengatakan yang seperti ini teman-teman ya. Imam Mahdi yang masih dirahasiakan Allah itu nantinya tidak akan berjualan terkait dengan KTP akhirat, tiket akhirat, dan paspor akhirat teman-teman. Berbeda si kakek yang mengaku Imam Mahdi yang berasal Lombok ini berani mengatakan kalau ingin mendapatkan KTP akhirat, tiket akhirat, dan paspor akhirat harus berbaiat kepadanya teman-teman. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah ya, sangat disayangkan sekali ajaran sesat yang sekarang juga bermunculan. Itu saya belum pernah mendengar informasi itu MUI setempat turun tangan ya.
Ini kakek dari Lombok ini sudah beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa kok ada tindakan dari MUI? Masa saya selama itu tidak ada info atau tidak video-video YouTube ini tidak muncul di beranda YouTube-nya apa namanya ya YouTube para misionaris apa namanya komisioner MUI ini ya personel MUI. Masa sih sudah berbulan-bulan belum pernah lewat di beranda YouTube-nya ketika beliau itu menonton YouTube. Masa tidak muncul ya? Kan begitu ya. Kan sangat disayangkan sekali. Dan walaupun bertindak itu selalu lamban ya. Ketika sudah banyak korban baru bertindak ya. Yang Mama Gufron itu sampai sekarang tidak ada kabarnya bagaimana nasibnya, diapakan, bagaimanakan, tidak jelas. Sekarang mbah yang aku Imam Mahdi dari Lombok ini ya nggak jelas sampai sekarang. Ya Allah ya, mau sampai kapan keadaan kita seperti ini? Mau sampai kapan? Ya. Apa ndak kasihan sama umat? Mohon maaf, kami orang awam, kami orang bodoh. Ya. Kami orang bodoh. Ayolah, MUI yang mempunyai wewenang, mempunyai ilmu, yang mengetahui keadaan seperti ini, ayo segera bertindak. Jangan nunggu inilah itulah ya. Ya, segera bertindak. Kasihan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lama ini sudah video ini. Kalau saya yang sering nonton ini videonya Mbah yang ngaku Imam Mahdi dari Lombok ini saya sendiri sudah 2 bulan ya. Ini sudah gregetan melihat penyimpangan akidahnya ya. Mosok sih ada Imam Mahdi apa namanya zaman sekarang itu pun sudah tua, padahal Imam Mahdi yang kita ketahui dalam hadis baginda Rasulullah itu adalah beliau itu lahirnya di Arab dan beliau itu min ahli baitihi, itu masih bagian dari ahlul baitnya Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah, dan nama Imam Mahdi pun itu sama dengan Rasulullah, yaitu Muhammad, atau ada yang sebagian pendapat mengatakan Ahmad ya. Ini mbah-mbah dari Lombok, sudah mbah-mbah lagi. Imam Mahdi yang akan turun itu yang akan yang diutus oleh Allah itu bukan mbah-mbah, orangnya masih sehat. Ini kan jelas penyimpangan, dan ini termasuk penipuan, pembohongan ya, pembodohan kepada orang awam, kemudian ini apa ya, membohongi umat, membodohi umat ya. Marilah saudaraku, terutama yang di Lombok, MUI Lombok, mana kiprahnya ya? Kok sampai sekarang mbah-mbah ini dibiarkan begitu saja ya? Itu bagaimana nanti tanggung jawabnya di akhirat kalau hal-hal seperti ini dibiarkan. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, konten video yang kami persembahkan kepada para pemirsa, para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.